Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir yang masih terhubung dengan kami. Selamat pagi, Prof. Selamat Baik, pagi. Prof, tadi kita sudah simak laporan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini dua terdakwa akan menjalani sidang dengan agenda duplik. Nah, menurut Profesor Muzakir, seperti apa peluang anak buah Sambo ini bisa bebas dari jerat hukum, Prof? Jadi kalau bebas kayaknya agak sulit ya. Sulit dalam arti kata sampai hari ini, sampai hari simpulan-simpulan yang dibuat oleh semua yang terkait dengan ini, terutama dari jaksa, sangat yakin bahwa itu terjadi, perbuatannya terjadi dan terbukti gitu ya. Demikian juga apa yang disampaikan oleh pihak eh, terdakwa dan juga penasihat hukumnya, yakin juga bahwa itu adalah tidak terbukti. Seandainya terbukti, ruangnya sih bukan ruang pidana begitu. Kalau bukan ruang pidana ya sama artinya itu adalah kalau terbukti itu bukan ruang pidana berarti dia tidak dapat dipidana. Tapi ini yang menjadi menarik, bisa disimak di situ disebutkan tadi kloternya itu adalah 3 tahun, 2 tahun dan 1 tahun. Itu juga menunjukkan bahwa peran masing-masing pelaku dalam kloternya itu dengan ancaman 3 tahun itu menunjukkan bahwa yang pertama dia adalah bisa terbukti yang kuat buktinya bagi jaksa penuntut umum. Yang kedua adalah substansi pokok materi dan peran yang dilakukan itu adalah cukup signifikan dalam kaitannya dengan obstruction of justice. Yang kedua adalah kelompok yang kedua itu kelompok menengah dan kelompok yang terakhir adalah kelompok yang paling ringan. Jadi sesungguhnya dari pertimbangan tersebut jaksa sudah mengkonstruksi yang kelompok pertama dalam hal obstruction of justice termasuk yang berat. Kalau yang kelompok yang kedua adalah menengah, medium, dan yang satunya kelompok itu adalah yang ringan dan sekaligus itu sudah ada di dalamnya secara included dalam tuntutan itu adalah ada faktor yang meringankan yang signifikan untuk diancam dengan 1 tahun. Nah, pertanyaannya adalah tadi diajukan adalah apakah dia mungkin bebas gitu. Kalau mungkin itu sangat mungkin sekali ya, tergantung pada tadi sudah saya sebutkan bahwa argumen yang dibuat ketika dia mematahkan argumen jaksa itu dalam pleidoinya kuat atau tidak gitu. Itu yang paling utama sebenarnya. Kalau dia argumen mematahkan argumen jaksa itu kuat begitu, ya potensi untuk dipertimbangkan hakim juga kuat, yaitu potensi untuk bisa lepas dari tuntutan pidana juga kuat gitu. Tapi sebaliknya juga kalau misalnya dalam hal mematahkan argumen dari jaksa di dalam requisitor jaksa itu tidak bisa mematahkan argumen requisitor jaksa dan di dalam pledoi juga Baik, Prof. kurang kuat, Muzakir. kurang menggigit misalnya begitu. Baik, Prof. Sidang ini sudah dimulai untuk terdakwa Baikuni. Kita simak bersama ya, Prof. Siap. Cukup ada stressing yang harus diucapkan. Ya, silakan. Apakah saudara akan menyerahkan sekarang atau setelah pembacaan? Silakan, kalau sekarang juga boleh. Terima kasih Yang Mulia Majelis untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan duplik pada hari ini untuk kepentingan duplik atas replik penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum dalam perkara tindak pidana nomor register perkara 804-PIT-22-PN-JKT-SAL atas nama terdakwa Baikuni Wibowo. Bahwa berdasarkan surat dakwaan saudara penuntut umum dengan nomor PDM-126-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2002, identitas terdakwa Baikuni Wibowo dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, penahanan dan seterusnya dianggap sudah dibacakan, dalam hal ini diwakili oleh kami tim penasihat hukum selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Bagian 1, dakwaan dan tuntutan. Penasihat hukum saudara Baikuni Wibowo mengkonstruksikan duplik ini berdasarkan data, argumentasi dan fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam sidang dengan nomor register perkara 804-PIT-2022-PN Jakarta-SL. Dan sebagai hasil proses pembuktian yang kami ajukan agar mendapatkan keadilan bagi saudara Baikuni Wibowo.
Berdasarkan pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 4 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pasal 28A Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 TAP MPR nomor 16 Romawi garing MPR garing 1998 tentang Piagam HAM, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. Di mana hal ini Saudara Baikuni Wibowo telah didakwa melakukan tindak pidana ITE dan merintahkan penyidikan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Tuntutan menuntut supaya majelis hakim dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Duplik ini merupakan upaya penyampaian kepada masyarakat luas mengenai apa yang dan bagaimana proses hukum atas perkara yang melibatkan Saudara Baikuni Wibowo. Bahwa penuntut umum telah membacakan tuntutan pada tanggal 27 Januari 2023 yang menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana ITE. Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama primer, yaitu melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau selanjutnya disebut Undang-Undang ITE. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kami selaku penasihat hukum sangat berkeberatan dan menolak surat dakwah dan surat tuntutan tersebut. Bahwa surat tuntutan itu jangan dipaksakan bahwa terdakwa ini harus dinyatakan sebagai orang yang bersalah dan bukanlah hal yang haram dalam suatu perkara jaksa menuntut bebas atau lepas. Dalam hal ini suatu tuduhan yang menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab dalam perkara ini, di mana hal tersebut harus dikaji secara lebih objektif dan komprehensif dengan hati nurani yang jujur dan tidak akan mempunyai pengaruh terhadap hidup seseorang manusia. Perlu dikaji dan ditelaah lebih dalam apakah dalam diri terdakwa ini ada niat jahat melakukan suatu tindak pidana ITE atau perintangan penyidikan dalam surat dakwaan, kemudian apakah tepat penerapan pidana ITE dan pidana perintangan penyidikan terkait dengan perbuatan terdakwa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Bagian kedua, tanggapan atas replik penuntut umum. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo. Kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa saudara penuntut umum dalam replik akuo sama sekali tidak memberikan bantahan yang mumpuni serta tidak disertai dengan argumentasi hukum yang mendasari dalil-dalil penolakan saudara penuntut umum atas nota pembelaan kami selaku penasehat hukum terdakwa. Adapun tanggapan kami atas dalil-dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam duplik akuo adalah sebagai berikut. Bagian A, tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Baikuni Wibowo. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa dalam halaman 3 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kejujuran menjadi tidak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran, dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Atas pernyataan pembuka saudara penuntut umum tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa sejak awal, sejak pertama kali diperiksa oleh internal Polri, terdakwa Baikuni Wibowo telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun, dan terdakwa membantu terang peristiwa Komplek Polri Duren 3 nomor 46 dengan menyerahkan laptop milik terdakwa Baikuni yang sudah kepada penyidik internal. Adapun sebelumnya secara sukarela telah diketahui tidak ada yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak ada keterkaitannya dengan pidana pembunuhan. Kemudian terdakwa Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin secara sukarela telah memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman CCTV yang berada dalam hard disk milik terdakwa Baikuni Wibowo. Setelah saksi Arif dan terdakwa Baikuni merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo, setelah ditempatkan dalam penempatan khusus yang mana rekaman tersebut menunjukkan almarhum Brigadir Joshua masih hidup saat Ferdi Sambo datang. Ungkapan jujur yang telah disampaikan oleh terdakwa kembali dipertanyakan, kejujuran mana yang lebih berharga daripada kejujuran yang terdakwa Baikuni sampaikan pada saat itu. Saudara penuntut umum pun menerima manfaat dari salinan isi rekaman DVR CCTV yang dikopi oleh terdakwa. Menjadi tidak adil apabila saudara penuntut umum mengambil manfaat dari kejujuran terdakwa Baikuni. Namun di sisi lain saudara penuntut umum menafsirkan kejujuran tersebut dengan kalimat yang menyimpulkan seolah kejujuran tersebut tidak berharga karena tidak disampaikan di awal. Apabila kejujuran yang disampaikan oleh terdakwa Baikuni tidak berharga, seyogyanya tidak dimanfaatkan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara.
Maka dari hal tersebut kami sampaikan secara singkat gambaran dari sebuah perspektif terdakwa Baikuni Wibowo sebagai berikut. Pada tanggal 12 Juli saat mendapatkan perintah mengkopi dari saksi Cuk Putranto yang pada saat itu aktif menjabat sebagai Sekpri Kadif Propam. Ia dianggap orang terdekat Verdi Sambo. Terdakwa Baikuni tidak mengetahui apa isi DVR CCTV. Terdakwa tidak mengetahui apakah benda tersebut adalah barang bukti atau bukan. Terdakwa Baikuni mengira perintah tersebut adalah perintah yang sah karena perintah pengkopian diberikan oleh Sekpri dari Kadif Propam yang saat itu masih aktif. B. Pada saat menonton isi rekaman DVR CCTV yang dikopi, terdakwa melihat semua kaget terhadap apa yang ditonton dan apa yang berada di dalam isi kopi tersebut. Tetapi terdakwa Baikuni tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi, apa detail yang ada di dalam rekaman tersebut. Pada tanggal 13 Juli 17.30, terdakwa Baikuni sudah mengembalikan DVR CCTV atas petunjuk Cuk Putranto kepada saksi Irfan melalui saksi Aris, kemudian diserahkan ke anggota Polres Jakarta Selatan. Terdakwa Baikuni setelah mengembalikan DVR CCTV pada pukul 20 mendapatkan perintah terusan dari Verdi Sambo melalui saksi Arif. Pada saat menerima perintah, terdakwa melihat keraguan dalam saksi Arif. Dan terdakwa disampaikan bahwa terdapat ancaman dari saksi Verdi Sambo. Apabila bocor, maka kalian berempat yang bertanggung jawab. Pada saat menerima perintah terusan berupa menghapus kopian dari isi rekaman, terdakwa Baikuni melihat saksi Arif ragu dalam memberikan perintah tersebut. Terdakwa Baikuni juga melihat saksi Arif terbebani atas perintah tersebut, sehingga terdakwa menganjurkan untuk membuat backup dan kemudian disetujui oleh saksi Arif. Pada saat terdakwa Baikuni diperiksa oleh penyidik dalam BAP sebagai saksi pertama kali oleh penyidik 340, terdakwa Baikuni langsung memberikan informasi bahwa ada kejadian Brigadir Joshua masih hidup pada saat Verdi Sambo datang. Tidak ada upaya penutup-tutupan fakta, terdakwa Baikuni menyampaikan sesuai isi rekaman yang ditonton oleh yang bersangkutan. Kemudian dibuatkan dasar pembuatan laporan polisi yang diketahui hanya berupa kardus kosong dan asumsi bahwa isi DVR kosong. Setelah dilanjutkan proses penyidikan LP, secara sukarela terdakwa Baikuni memberikan file yang telah di-backup yang berisikan kopi dari rekaman CCTV dengan harapan agar terdapat bukti tambahan untuk persidangan agar semua pihak termasuk penyidik dapat melihat kejadian yang terdakwa, saksi Arif, saksi Cuk nonton secara bersama-sama. Bahwa keterangan ahli ITE, Profesor Dr. Andes Hendri Subiakto SH MSI dalam persidangan, maka telah terang dan jelas bahwa tindakan terdakwa Baikuni menyalin dan mengkopi isi rekaman DVR malah menambah fungsi dari ketersediaan informasi elektronik, yaitu fungsi availability dari suatu informasi elektronik atau ketersediaan informasi elektronik. Pada saat penyidik datang ke rumah terdakwa Baikuni dan hanya mencari flash disk dan laptop, terdakwa Baikuni secara sukarela terdakwa Baikuni mengarahkan melalui video call kepada istri terdakwa Baikuni dan meminta agar penyidik membawa secara sekaligus hard disk dan bukan hanya flash disk. Kejujuran terdakwa Baikuni seakan tidak dihargai oleh saudara penuntut umum, akan tetapi dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi terdakwa Baikuni Wibowo dan menuduh tanpa bukti bahwa terdakwa Baikuni adalah orang yang menghapus DVR CCTV. Dengan dasar berpikir sebagai berikut. Mengakses dan mengkopi DVR CCTV adalah tindakan terdekat dengan menghapus DVR CCTV. Baikuni Wibowo sebagai satu-satunya orang yang mengakui telah mengakses DVR CCTV dianggap sebagai orang yang menghapus isi DVR CCTV. Dalam pernyataan saudara jaksa penuntut umum pada repliknya bahwa mengakses dan mengkopi DVR adalah tindakan yang terdekat dengan menghapus DVR. Bahwa jelas bahwa jaksa penuntut umum tidak yakin dan tidak mampu menjelaskan perbuatan
yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, di mana membuktikan unsur mesti jelas dan harus tegas. Kualifikasi perbuatan bukan hanya menyatakan paling dekat dengan unsur. Hal ini jelas merupakan kegagalan jaksa penuntut umum membuktikan unsur. Terdakwa Baikuni Wibowo dalam replik dipersamakan dengan situasi dan kondisi saudara Ricky Rizal tentang cara menolak perintah atasan. Bahwa terdapat dua hal esensial yang membedakan situasi dan kondisi terdakwa Baikuni dengan saudara Ricky Rizal, yaitu satu, mengenai perintah atasan tidak langsung. Terdakwa Baikuni tidak pernah menerima perintah secara langsung dari Ferdi Sambo, melainkan selalu melalui saksi Cuk dan saksi Arif. Sedangkan Ricky Rizal menerima perintah langsung dari Ferdi Sambo. Bahwa pada saat menerima perintah dari saksi Cuk, terdakwa Baikuni berpikir perintah tersebut adalah perintah yang sah. Terdakwa Baikuni tidak mengetahui barang bukti di VR itu adalah merupakan barang bukti. Dan tidak mengetahui apakah boleh langsung diakses atau tidak langsung diakses. Karena saksi Cuk langsung memberikan DVR tanpa memberikan penjelasan kepada saksi Baikuni Wibowo. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo saat menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo merupakan perintah terusan dari saksi Arif Rahman Arifin. Terdakwa Baikuni sudah melakukan inisiatif untuk memberikan inisiatif untuk melakukan backup data isi rekaman. Hal ini adalah wujud dari cara menolak perintah atasan. Cara menolak perintah atasan bisa berbeda-beda tergantung dengan situasi dan kondisi. Mengenai inisiatif dan kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo, yaitu sejatinya setiap orang memiliki berbagai cara untuk mengungkapkan kejujuran. Tindakan yang digunakan terdakwa Baikuni Wibowo untuk mengungkapkan kejujurannya yakni melakukan backup dengan backup data isi rekaman DVR CCTV dengan cara menyimpannya ke dalam hard disk lalu menyerahkannya secara sukarela kepada penyidik. Bahwa kejujuran terdakwa Baikuni Wibowo dipandang tidak berharga. Akan tetapi saudara penuntut umum menggunakan file yang telah dikopi, file yang merupakan backup yang dibuat oleh terdakwa Baikuni yang telah diserahkan secara jujur dan sukarela. Hal ini menunjukkan terdapat standar ganda atau double standardization yang diberlakukan terhadap terdakwa Baikuni Wibowo yang dilakukan demi mengkriminalisasi seseorang. Bahwa terdakwa Baikuni Wibowo selalu konsisten dan kooperatif dalam memberikan keterangan. Selalu berkata jujur dan kooperatif dari awal proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan berjalan. Tidak pernah ada upaya merintangi penyidikan, tidak pernah ada upaya mengubah keterangan. Sehingga tuduhan merintangi sangatlah tidak konkret dan tidak berdasar. Bahwa dalam menjalankan profesi terdapat beban moral, etika dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sekedar menjalankan profesi dan setinggi-tingginya melakukan penuntutan. Penuntutan harus dilakukan semaksimal mungkin, namun tetap berlandasan kejujuran, hati nurani, akhlak, harga diri, etika, dan kemanusiaan. Saudara penuntut umum yang sesungguhnya dalam hal ini tidak jujur, mengakui, dan mengambil manfaat dari terdakwa Baikuni Wibowo. Saudara penuntut umum yang tidak berani mengakui atas nama nurani dan bungkam berbicara jujur, karena berbicara jujur tidak selalu populer. Akuilah secara jujur dan sportif, karena tidak pantas seseorang yang telah berlaku jujur diperlakukan demikian tidak adil di muka persidangan yang disaksikan oleh publik. Apalagi kejujuran tersebut diungkap dengan resiko yang sedemikian besar yang disampaikan secara tatap muka untuk menentang skenario mantan atasan di muka persidangan. Bahwa selanjutnya kami penasihat hukum juga keberatan dengan pernyataan pembuka saudara penuntut umum dalam replik akuo yakni pernyataan in dubio pro lege fori. Yang artinya jika terdapat keraguan-raguan hakim tetap patut menghukum terdakwa. Hal ini beranjak dari argumentasi Pompe bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap bertanggung jawab secara pidana sehingga tetap dihukum kendati pun ada keraguan-raguan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan asas in dubio pro lege fori. Karena pada faktanya asas tersebut hanya relevan untuk diterapkan apabila terdapat keraguan terhadap kemampuan bertanggung jawab dari seseorang terdakwa. Dan sama sekali tidak relevan untuk digunakan apabila terhadap keraguan-raguan terkait ada atau tidaknya unsur keinsafan atau kesalahan sebagaimana yang terjadi dalam perkara akuo. Bahkan dalam berbagai literatur asas tersebut digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dapat dipidana.
sebagaimana dituangkan oleh Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul Pelengkap Hukum Pidana. Bahwa selain uraian kami di atas, saudara penuntut umum tidak cermat dalam mengutip asas in dubio pro lege fori. Karena terkait asas tersebut masih banyak perdebatan antara para ahli hukum. Kami pun berpendapat bahwa terkait asas in dubio pro lege fori lebih tepat digunakan untuk kodifikasi hukum sebagaimana dapat kami kutip dalam literatur yang ditulis oleh Gunther Philipp dalam bahasa Perancis dianggap sudah dibacakan. Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Perbedaan antara penyatuan hukum